Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kita masih di materi pemrograman web tentang JavaScript. Oke, pertemuan kali ini kita akan bicara, ada 4 bagian yang akan dibahas. Yang pertama tentang JavaScript output, yang kedua adalah JavaScript variable, lalu yang ketiga ada JavaScript dialog, dan terakhir adalah JavaScript operator. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas dulu yang part 1, itu tentang JavaScript output. Nah, pada chapter ini kita akan masuk ke fungsi, namanya ada fungsi console log. Apa itu fungsi console log? Itulah fungsi yang untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Kita bisa lihat di gambar di samping. Contoh penggunaannya hanya langsung di konsol yang untuk JavaScript di web browser. Kita tinggal ketikkan console.log hello world. Ketika dijalankan akan seperti gambar di samping. Nah, fungsi console log ini biasanya digunakan untuk debugging karena setiap pesan error di JavaScript selalu ditampilkan di dalam konsol. Selain itu, console log juga terdapat beberapa fungsi untuk debugging seperti console debug, ada console info, ada console error, ada console dir, dan sebagainya. Oke, kita masuk yang ke fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi alert. Mari kita lihat. Fungsi alert adalah sebuah fungsi yang menampilkan jendela dialog di mana sebenarnya fungsi alert ini berada di objek window. Jadi kalau kita tulis kodenya secara lengkap itu tulis window.alert hello world, atau juga bisa kita tulis alert saja, langsung dalam kurung hello world. Nah, fungsi hello world ini hanya bisa digunakan di dalam browser saja. Jadi kalau kita mau pakai selain di browser, sepertinya belum bisa. Nah, kita bisa lihat contoh penggunaannya. Kita lihat kode yang di samping. Kita di sini akan menerapkan script alert. Selamat datang di tutorial belajar JavaScript. Nah, di situ saya coba buat ada function hello. Nah, alert hello. Nah, ketika dijalankan, nah, klik, langsung dia muncul seperti pemberitahuan ya, hello. Nah, kalau kita klik oke. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi alert, kayak seperti peringatan. Oke, kita masuk yang berikutnya, fungsi document write. Nah, objek dokumen ini adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam script. Nah, di dalam objek dokumen itu terdapat fungsi write yang digunakan untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Jadi objek dokumen write ini lebih ke arah HTML-nya. Jadi ke arah tampilan. Nah, kita bisa lihat di script yang ada di sampingnya. Nah, di situ contohnya muncul, misalnya di situ ada dokumen write, terus tag H1 hello world. Nah, itu berarti untuk header 1 tulisannya hello world dan seterusnya. Nah, hasilnya bisa dilihat di gambar yang warna putih. Nah, selain fungsi write, objek dokumen juga menyediakan berbagai macam fungsi manipulasi dokumen HTML, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi yang terakhir yang untuk digunakan untuk output adalah fungsi inner HTML. Nah, inner HTML ini adalah sebuah atribut di dalam objek atau elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Seperti contoh yang di samping. Kita perhatikan di situ ada, misal kita tahu script, lalu kita buat variabel hasil dokumen get the element by ID. Nah, kalau di CSS kan itu ada get element by ID. Nah, kita mau apa? Kita mau tampilkan hasil output. Kita sudah buat div-nya di atas, itu di ID sama dengan hasil output. Ketika itu nanti dipanggil, maka hasil inner HTML-nya aku suka JavaScript kalau sesuai.
Nah, ini kesimpulannya dari 4 fungsi yang sudah kita pelajari, ada satu fungsi console log, itu gunanya untuk menampilkan output di konsol JavaScript. Yang kedua ada fungsi alert, ini melampirkan output ke jendela dialog. Yang ketiga ada fungsi document write, itu untuk menulis output ke dokumen HTML. Yang keempat atribut inner HTML untuk menampilkan output ke elemen HTML yang lebih spesifik. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Selamat menyaksikan bagian selanjutnya.